Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi kita dalam Suara Sriwijaya. Tentunya bersama saya Suwana Rahmat Putra. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas tema yang unik dan juga menarik. Apalagi kalau bukan di Suara Sriwijaya. Dan tema kita hari ini adalah Geliat Desa Memaknai Kemerdekaan. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, tepat pada tanggal 17 Agustus kemarin kita rayakan bersama. Mungkin euforianya masih terasa sampai sekarang. Ada yang masih menghabiskan hadiah dari lomba-lomba panjat pinang ataupun balap karungnya mungkin. Tapi hari ini kita akan memaknai kemerdekaan dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana geliat desa pada saat ini memaknai dari arti kata kemerdekaan. Sudah terbebaskah desa-desa dari permasalahan hidup sehari-hari, mulai dari ketersediaan air bersih, MCK, mulai dari urusan administrasi dan lain sebagainya. Bagaimana desa memaknai kemerdekaan? Hari ini kita akan berbincang langsung dengan dua narasumber kece kita. Jadi ada dua narasumber kita yang hadir pada hari ini. Yang pertama ada Pak Nano. Assalamualaikum Pak Nano. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Nano ini nanonya sekali saja tapi sekali saja. Nah, kalau 2 kali sponsor manis asam asin. asam manis asin nanti jadinya ya. Pak Nano ini sebagai pegiat desa. Pegiat desa ini gimana untuk ngejelaskan ke pemirsa Suara Sriwijaya nih? Apa Pak Nano ini yang membuka desa-desa baru kah, yang membabas rumput-rumput dan hutan-hutan liar terus membuka desa baru, atau gimana ini? Pegiat desa maksudnya gimana Pak Nano? Bukan membabat desa. Bukan membabat desa. Membabat hutan untuk dijadikan desa. Ya, kita terlalu berlebihan kalau dibilang penggiat desa. Karena ini juga pekerjaan kan. Pekerjaan lebih ke desa-desa, lebih berinteraksi dengan masyarakat desa, dengan perangkat desa, dengan kades. Seperti itu dalam rangka. Ini sebenarnya cerita sedikit. Boleh, banyak pun juga apa-apa. Soal dipaksanya masyarakat Indonesia ini untuk hidup di dunia digital. Makanya dalam rangka mengedukasi masyarakat di desa untuk desa itu berdigital. Makanya kita di desa keliling-keliling desa untuk mendigitalkan desa dalam bentuk program yang kita bikin. Luar biasa. Menarik sekali ini Pak Nano. Nanti kita bakal ngobrol lebih jauh terkait apa saja yang sudah Pak Nano lakukan terhadap desa-desa di Sumatera Selatan khususnya guna mengembangkan teknologi digital dan juga mempermudah setiap urusan aspek kehidupan masyarakat kita. Nah, yang kedua narasumber kita ada Pak Muhammad Abdu sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Taman Siswa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku bingung ini Bapak memperkenalkannya sebagai apa. Tapi yang jelas kita butuh perspektif beliau untuk memaknai dari kata kemerdekaan tersendiri. Terkhusus dari tema kita Pak Abdu, hari ini kita menyoroti kata merdeka dari sudut pandang desa. Yang kita tahu kita sama-sama pasti kecilnya di desa semua Pak Abdu. Lahir di desa. Pak Abdu dari desanya, desa mana Pak Abdu? Wah, kalau saya bisa dihitung dari sini 1.600 km dari Palembang. Wah, aku tebak Pak Abdu di Pulau Seribu. Hah? Oh, bukan. Di mana Pak Abdu tepatnya? Di Pulau Madura. Pulau Madura. Cak Abdu dipanggil berarti. Begitu, dari Pulau Madura. Oke, kalau aku asalnya Empat Lawang, Pak Abdu. Asalnya Empat Lawang, tepatnya di Kabupaten Empat Lawang, Kecamatan Tebing Tinggi, Desa Batu Pance. Nah, jadi kurang lebih kita akan sama perspektifnya memaknai kemerdekaan pada tahun yang ke-77 ini. Bagaimana kita memaknai kemerdekaan dan apakah kita sudah terbebas ataupun masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan sudah terbebas dengan segala kesusahan dan kerumitan yang ada pada saat ini. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Untuk itu juga kami ingatkan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui telepon interaktif, boleh telepon di 0711 311 454. Yang pertama aku mau ke Pak Abdu dulu. Pak Abdu, sesuai yang udah kita bahas tadi, memaknai 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita masuk melalui perspektif desanya, bagaimana Pak Abdu menyoroti 77 tahun Indonesia? Iya, ada sisi prihatin, tapi ada sisi kegembiraan. Aku mau kabar baiknya dulu, yang gembiranya dulu. Kabar baiknya, di tempat kita itu sudah tidak lagi terdengar orang yang susah untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Dalam tanda kutip, ya kan? Asal dia mau beraktivitas dengan frekuensi tertentu, dia bisa keluar dari kesulitannya. Betul. Itu
Dan kita sudah terbebas dari rasa takut, ya kan? Kalau di tempat lain banyak warga yang mau keluar saja takut, merasa tidak aman, ya kan? Yang disebabkan oleh beberapa hal. Kalau kita kan sudah terbebas, ya kan? Betul. Paling tidak pagi hari itu masih bisa tertawa. Coba cari kalau nggak percaya, ada orang nggak bangun pagi-pagi itu cemberut, jarang ditemui. Jadi kita walaupun itu tersenyum yang cuma menggerakkan bibir saja, tetapi paling tidak mereka bisa memperoleh kegembiraan dan kebahagiaan, apapun bentuknya. Tentang grade kegembiraannya kan nanti grade kebahagiaannya bisa kita diskusikan. Itu kan. Itu kabar baiknya Pak Abdul. Kabar baiknya. Kabar buruknya apa di 77 tahun Indonesia ini Pak Abdul? Kalau kabar buruknya masih ada sebagian desa-desa di tempat kita itu, misalnya di Sumsel nih, di Sumsel masih ada salah satu kabupaten yang 1/3 desanya itu masih ada peristiwa gizi buruk. Itu kan selama ini tidak terungkap, ya kan, masih ada. Kemudian ada salah satu kabupaten yang 1/5 desanya itu tidak mempunyai akses pada air minum yang bisa dipertanggungjawabkan, artinya yang sehat. Masih ada. Itu kabar buruknya. Barangkali beberapa tahun yang lalu lebih parah, tapi paling tidak sekarang sudah mulai berkurang. Itu walaupun ada kegembiraan masih ada kabar, bukan kabar buruk, kabar yang kurang mengenakan, ya kan? Terbayang nggak kalau masih kita itu kesulitan untuk mengakses air bersih? Itu masih banyak, ya kan, yang belum bisa mengakses air bersih. Nanti kita bisa diskusikan itu lebih lanjut. Kenapa itu bisa terjadi? Itu yang kita utama. ke Pak Nano dulu, Pak Abdul. Pertanyaan yang sama, bagaimana Pak Nano memaknai 77 tahun Indonesia merdeka dari sudut pandang Pak Nano? Konteksnya dulu ya. Apakah dalam konteks masyarakat desa ataukah dalam tata kelola pemerintahan desa? Oh, dua aspek yang berbeda Pak Nano. Yang pertama dulu deh, kita dari masyarakat desa. Ya, mungkin dari masyarakat desa, euforia, lebih ke euforia memaknai kemerdekaan itu. Lebih karena ini kita lepas dari pandemi kemarin. Mudah-mudahan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Seperti itu ya. Jadi euforia itu sangat terasa sekali di hampir setiap desa. Seperti itu. Dari aspek ekonomi pun hari ini sudah mulai bangkit, karena menurutku desa itu adalah pabriknya uang. Seluruh komoditi ada di desa. Kotanya adalah tempat menghabiskan uang. Seperti itu. Nah, dalam konteks pemerintahan desa ini yang berhubungan dengan dari desa, birokrasi desa sampai ke atas, sampai ke Mendagri dan presiden seperti itu ya. Secara regulasi memang Undang-Undang 6 nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu mengatur sangat baik sekali untuk tata kelola desa. Tapi pada kenyataannya aplikasi di lapangannya itu, karena menurutku kurangnya sumber daya manusia di aparatur desa sendiri yang harus di-upgrade seperti itu untuk bisa menerjemahkan apa pesan konstitusi seperti itu. Gitu. Ini agak susah Pak Nano, karena memang kalau kita memaknainya dari sudut pandang tersebut, desa sebagai unit terkecil dalam birokrasi pun sebenarnya kita juga bingung ini. Seluruh aspek ataupun seluruh perangkat desa yang telah ditunjuk dan dibuat, apakah sudah berjalan sesuai dengan fungsinya, apakah sudah paham dengan tugasnya, apakah sudah mengerti desa ini mau dibawa kemana gitu kan, itu kita agak berat membahasnya. Lalu Pak Abdul, kalau kita bahasnya ke arah sana, bagaimana cara membuat orang paham bahwa memang tujuan desa ini seperti yang Pak Nano sebutkan tadi, bahwa sesuai amanat konstitusi ini ada wewenang, ada birokrasi, dan juga ada tujuan yang harus kita capai. Tapi kalau kita lihat dari sisi lainnya, permasalahan desa ini masih banyak gitu loh, bukan sekedar dari untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, tapi mulai dari urusan birokrasi, Pak Abdul, masih banyak sekali PR-nya. Itu bagaimana Pak Abdul? Jadi dimulai dari hal yang terkecil dulu, ya kan? Amanahnya
setiap warga negara itu kan perlu sejahtera. Ya. Nah, itu dulu yang utama, ya kan? Kita membuat ukuran bahwa yang namanya sejahtera itu nanti tercukupi kebutuhan sehari-hari secara ekonomis. Itu tanggung jawab negara Pak Abdul ya? Tanggung jawab negara itu. Kemudian dihitung lagi nanti berapa rupiah per hari. Nah, kan sampai ke sana. Nah, jadi nanti tujuannya yang penting penyelenggara pemerintahan desa itu paham bahwa jangan sampai ada warganya yang kesulitan. Nah, ya kan, mempertahankan hidup. Ya. Yang pertama, mempertahankan kehidupannya. Kemudian mempertahankan martabatnya. Ya kan? Kemudian yang ketiga, yang dipertahankan tadi itu berkelanjutan. Jadi jangan sampai bapaknya udah miskin, nanti generasi penerusnya tetap. Ya kan? Tetap miskin. Jangan sampai seperti itu. Ya kan? Jadi yang utama itu, jadi penyelenggara pemerintahan di desa mempunyai tanggung jawab bahwa seluruh warganya harus sampai pada level itu, ya kan? Makanya nanti level di atasnya mempunyai aturan main di kecamatan, di kabupaten dan seterusnya. Apa? Biasanya ujung tombaknya itu anggaran, ya kan? Ada duit. Nah, kita bersyukur. Dalam 2 periode rezim yang ada sekarang itu mempunyai keberanian menggelontorkan duit katakanlah 1 M 1 miliar satu desa. 1 M per desa. Itu baru saat ini. Nah, sekarang mau diapain duit tuh? Nah, itu yang utama dulu. Jangan sampai misalnya, maaf ngomong nih, 1 M itu hanya berputar di rezim tertentu, rezim penguasa di desa aja, kan jangan sampai seperti itu, atau elit-elit ya, atau kroni-kroninya. Nah, itu yang harus dijaga. Maka kewajiban kita, siapapun yang merasa tahu itu menjaga agar duit tadi itu tidak salah sasaran. Nah, maka nanti penyelenggara pemerintahan mempunyai aturan main. Duit ini boleh kemana saja. Misalnya untuk membangun infrastruktur berapa persen, membangun sumber daya manusianya berapa persen, memenuhi kebutuhan dasarnya berapa persen, sudah ada aturan main. Itu ada pertanggungjawabannya juga. Tinggal diikuti saja. Mudah-mudahan dengan pancingan. Nah, duit 1 M itu menurut kacamata saya adalah pancing yang ada umpannya. Nah, ya kan, pancing yang itu adalah umpan. Mudah-mudahan umpan ini bisa dimakan, ya kan, oleh siapa saja di situ dan bisa memperoleh ikan yang lebih besar. Ya. Jadi duit 1 M itu adalah umpan. Mudah-mudahan nanti dapat ikan yang lebih besar, dan ikan yang lebih besar itu dipotong-potong dan dapat dibagi untuk kehidupan warga desa yang berkelanjutan. Kurang lebihnya begitu, Pak Abdul ya. Tapi itu kalau sesuai dengan amanat dan cita-cita negara bahwa memang kekayaan dan sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakatnya. Cuman kalau kita lihat lagi ini, kita tanyakan langsung ke Pak Nano sebagai pegiat desa yang kerjaan hari-harinya ke desa, udah begitu belum Pak Nano? Relatif sih. Aku nggak bisa terima jawabannya begitu. Maksudnya relatif ini bagaimana Pak Nano? Soal kalau kembali ke Pak Abdu tadi soal dana desa ya, DD ya. DD yang range-nya di sekitar di angka 1 miliar per desa. Beda-beda sih, angkanya tiap desa beda. Sesuai dengan kebutuhannya tentunya. Jumlah penduduk dan segala macam, luasan wilayah dan segala macam itu. Nah, soal alokasi itu kan mereka ada sistem untuk mengalokasikan anggaran namanya musyawarah desa. Ya. Jadi kan dialokasikan di situ. Nah, tapi terkadang untuk soal kebutuhan desa kan desa yang tahu. Betul. Kebutuhan desa buat apa nih, buat infrastruktur kah, buat ini kah, buat itu kah, seperti itu. Tapi terkadang ada oknum di atasnya yang bahasa Palembang nitip bahwa alokasi anggaran seperti ini. Padahal ya itu belum sangat perlu untuk di desa itu sendiri seperti itu. Sementara penanggulangan stunting, penanggulangan kelaparan yang seharusnya lebih dibutuhkan. Iya. Itu yang lebih dibutuhkan oleh desa. Terus pengembangan ekonomi, pancing yang seperti yang diomong sama Pak Abdu, bahwa itu adalah
orientasinya lebih ke badan usaha milik desa, BUMDes, yang alokasinya dari DD itu boleh seperti itu, sah seperti itu, secara hukum. Ya. Artinya ada pengembangan ekonomi di situ, dan pengembangan ekonomi harus berdasarkan dari potensi desa itu sendiri. Okay. Ada beberapa, aku jumpa dengan beberapa kades, dan kades itu ngomong potensi kami nggak ada potensi di desa ini. Kebingungan apa yang harus Iya. dimanfaatkan di desa ini, duit ini 1 M ataupun berapapun nominalnya, Iya. kita jadikan apa? Iya. Nah, kelanjutannya nanti kita akan bahas, tetap jangan kemana-mana, tetap di Suara Sriwijaya. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Kita memiliki TVRI, Televisi Republik Indonesia. Melalui TVRI, apa yang terjadi di Papua dapat diketahui oleh masyarakat di Jawa, di Sumatera, dan sebagainya. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI senantiasa konsisten untuk terus merawat negeri dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bertransformasi menyongsong digitalisasi, menjadi jendela Indonesia bagi dunia melalui kanal penyiaran kelas dunia. Mewujudkan konektivitas wilayah di seluruh Indonesia dengan pendirian stasiun penyiaran daerah di tiap provinsi. Selain menjadi media yang meluruskan, TVRI juga harus dapat memberikan hiburan yang sehat serta mengikuti arus zaman. TVRI 60 tahun terus merawat negeri. Oke pemirsa, kita kembali lagi dalam Suara Sriwijaya. Dan kami informasikan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui telepon interaktif, boleh telepon di 0711311454. Dan masih hari ini kita membahas tema kita tentang geliat desa memaknai merdeka. Temanya cukup menarik karena memang mengingat situasi kita masih dalam suasana kemerdekaan, tapi kita soroti melalui sudut pandang yang berbeda, melalui sudut pandang desa. Ataupun dari kacamata desa bagaimana memaknai kata merdeka di era saat ini. Dan tadi menyambung apa yang sudah disampaikan Pak Nano, masih terkait situasi desa. Sekarang situasi desa apakah memang sudah sesuai dengan fungsi, tujuan, dan juga tugasnya untuk menggunakan seluruh kekayaan alam dan juga potensi dan juga dana yang sudah dikasih oleh negara, apakah sudah dipergunakan sebaik-baiknya? Tadi pun sudah dijelaskan oleh Pak Nano, boleh dilanjutkan? Ya, tidak ada yang meragukan sumber daya alam Republik ini. Ya. Gitu. Tapi tidak beriringan dengan peningkatan sumber daya manusia. Betul. Artinya pembacaan tentang potensi desa itu sendiri, itu ya yang terkadang butuh pihak luar, bukan orang desa itu sendiri yang membaca potensi itu. Seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa saya pernah bertemu dengan beberapa kades dan mereka ngomong desa kami nggak ada potensi karena desa itu nyaris di tengah kota, seperti itu. Dan nggak ada potensi. Aku cuma bilang ada warga nggak. Ketika desa itu punya warga artinya ada potensi. Mereka itu kepala yang berpikir, seperti itu. Artinya peran serta dari pemerintah desa berkomunikasi, berinteraksi dengan warganya itu akan membuat potensi-potensi baru yang akan keluar potensinya dari masyarakat desa. Ide-ide akan muncul dari musyawarah, dari diskusi, dari berinteraksi dengan masyarakat. Seperti itu. Artinya tidak ada satu desa pun di Republik ini yang tidak punya potensi. Itu menurutku. Ya. Tapi ini yang lalai kita dalam untuk menyadarinya. Kebanyakan malah dari
warga desanya sendiri, bahkan aparatur sipil di desa tersebut yang tidak menyadari kita nggak ada potensi. Wisata kita nggak punya, hasil alam kita nggak punya. Padahal tadi yang sudah Pak Nana sebutkan, ada warganya, ada itu potensinya. Itu yang harusnya dijadikan bahan olah pikir oleh masyarakat desa tersebut. Nah, Pak Abdul, kalau kita bahas terkait potensinya, seberapa berpotensi desa pada saat ini untuk kita bisa terbebas dan dari belenggu beberapa masalah sosial kita? Oke, saya mulai dari satu sisi dulu. Jadi kepala desa itu berbeda dengan kelurahan. Kepala desa itu dipilih langsung, itu adalah entitas utama. Ketika presiden belum dipilih langsung, desa sudah dipilih langsung. Itu adalah modal yang utama. Walaupun kita belum membahasnya, apakah memang pemilihan kepala desanya itu fair. Nah, nanti dulu. Tapi yang pasti potensi yang utama itu pilihan kepala desa itu demokratis. Ya kan? Karena dipilih langsung. Makanya nanti jangan sampai warga itu salah pilih. Betul. Nah, begitu salah pilih ya sudah menderita dia untuk 5 tahun atau 8 tahun kalau dulu. Sekarang 6 tahun. Ya kan? Nah, jadi itu yang utama. Kemudian penyelenggara pemerintahan negeri ini itu menyiapkan data bukan 1 atau 2 tahun sebelum ini, tapi sudah belasan tahun yang lalu. Apa namanya? Jadi BPS itu mengumpulkan sensus potensi desa. Jadi setiap desa itu ada datanya di BPS. Misalnya nih, harga data per kabupaten itu tidak mahal, paling 60.000. Ya kan? Tapi itu sudah mencakup seluruh desa di kabupaten tersebut. Jadi dari situlah kita bisa paham desa ini letaknya di mana? Apa di aliran sungai atau di pegunungan, misalnya di Bukit Barisan, atau di tepi hutan, atau di dekat pantai. Nah, itu adalah potensi yang hanya memang orang yang paham saja. Makanya nanti penyelenggara pemerintahan di desa itu memang perlu ditemani. Nah, itulah namanya penggerak desa. Ditemani supaya mereka bisa paham potensinya. Jadi kan sama dengan individu. Kan banyak orang yang tidak tahu potensi dirinya. Maka kalau itu individu, dia perlu guru untuk mengenali dirinya dan mengenali potensinya. Begitu juga desa. Maka penyelenggara pemerintahan di atasnya mempunyai tanggung jawab agar desa itu mempunyai kemampuan untuk membaca apa potensinya. Semua hal bisa menjadi tujuan wisata apapun, termasuk misalnya desa-desa yang kekurangan gizi itu aset wisata akademis. Ada salah satu provinsi di Indonesia, saking banyaknya anak dan ibu itu mati saat melahirkan, itu menjadi menonjol di jurnal-jurnal internasional. Karena apa? Karena itu adalah lab untuk safe motherhood. Bayangkan itu. Jadi apapun itu bisa menjadi potensi, walaupun itu hal yang tidak manusiawi, katakan orang kurang gizi itu kok bisa itu jadi potensi yang sangat bagus untuk kegiatan akademis. Sehingga desa saya sebut saja provinsi NTB itu menjadi provinsi yang mencuat di dunia karena dikenal sebagai laboratorium kesehatan ibu dan anak. Karena apa? Dulunya kesehatan ibu dan anak di sana itu termasuk yang paling jelek di Indonesia. Dan itu diteliti, hasil penelitiannya itu muncul di jurnal, maka terkenallah. Bayangkan itu. Jadi banyak orang pinter bidang kesehatan masyarakat mengambil pelajaran dari sana. Itu salah satu contoh. Jadi kalau ada kabupaten di Sumatera Selatan itu yang desa-desanya masih kurang gizi, jangan berkecil hati, kita perbaiki. Dan perbaikannya itu, proses perbaikannya itu nanti akan didokumentasikan. Itulah laboratorium yang mahal. Jadi tinggal kita cerdas memaknainya. Apapun kondisinya, itu bisa kita maknai sebagai suatu kebaikan. Itu. Jadi jangan berkecil hati. Misalnya nanti ada kabupaten yang 1/5 desanya itu tidak punya akses untuk air minum. Itu adalah potensi desa yang bisa dijual. Bagaimana nanti prosesnya? Penduduk bisa membebaskan diri, mempunyai akses untuk air bersih, itu didokumentasikan, maka akan dikenal di dunia. Nanti orang-orang di tempat lain akan belajar dari dia, dari desa tersebut. Jadi apapun kondisinya, jangan
dipandang sebelah mata. Itu adalah potensi desa. Sekarang tergantung siapa yang membaca potensi itu. Jadi kita harus banyak belajar supaya semua itu menjadi potensi. Semua hal. Tadi disebutkan sama Pak Abdu bahwa memang untuk mengenali potensi desa ini butuh orang luar, butuh orang tambahan untuk bahasanya itu menemani kalau Supaya kata lebih Pak Abdu, objektif. supaya lebih objektif gitu kan. Makanya kita butuh orang kayak Pak Nano ini untuk mendampingi ke desa-desa untuk meyakinkan dan juga untuk menemukan potensi apa saja yang ada di desa tersebut. Menurut Pak Abdu sendiri untuk kiprahnya memang kita butuhkankah orang seperti Pak Nano ini untuk selalu ke desa-desa atau nanti kita akan sampai kepada tahap kemandirian desa dalam menemukan potensi-potensinya? Oke, jadi itulah gunanya pegiat desa, ya kan? Mereka menemani, ya sama dengan individu kan harus perlu teman, ya kan? Ya. Supaya dia bisa ngobrol. Begitu juga kondisi desa. Jadi kalau ada orang yang giat menemani segala aktivitas di desa itu, maka paling tidak akan menjaga objektivitas. Misalnya di desa itu ada kroni penguasa. Paling tidak kroni penguasa itu akan berpikir, oh ada orang luar, jangan sampailah nanti kita malu. Nah, itu kan mereka akan mempertahankan martabatnya. Jangan ikut mengkronikan diri. Jangan ikut mengkronikan diri yang penting kan. Nanti masuk barisan ya. Sehingga nanti duit yang diberikan sebagai umpan oleh penyelenggara pemerintahan di pusat tadi bisa digunakan dengan sebaik-baiknya dan bisa dipertanggungjawabkan. Namanya saja umpan, ya kan? Dari umpan itu kita pengen dapat ikan yang lebih besar. Ikan yang lebih besar inilah yang nanti yang bisa dibagi. Kalau di desa sekarang kan sudah lazim tuh. Ada kalau di negara punya badan usaha milik negara, di desa sekarang ada badan usaha milik desa. Ya kan? Nah, itu sebagai salah satu upaya. Nah, ya kan di Sumsel walaupun kita tidak berkecil hati, dari 3.262 desa di Sumsel yang terkonfirmasi entah kondisinya seperti apa kita telusuri, Masih ada jalan atau enggak, belum tahu. 1.484 desa yang punya badan usaha milik desa. Masih di bawah 50%. Masih di bawah 50%. Tapi jangan kita pandang sebelah mata. Untunglah kita sudah punya 1.484. Masih banyak, saya yakin masih banyak provinsi lain yang tidak sebanyak itu. Nah, tinggal kita sekarang yang sudah ada, kita rawat, sehingga namanya saja badan usaha kan. Kalaupun sekarang rugi, kita perbaiki. Jangan sampai nanti, kalaupun rugi banyak, dikurangi ruginya. Terus seperti itu kita rawat. Seperti menanam pohon kan. Yang penting tumbuh dulu, baru kita pupuk, kita siram, dan dia bisa akan membesar. Dan nanti kita bisa panen buahnya. Iya, betul. Samalah dengan logika itu. Badan usaha milik desa, badan usaha milik kades. bukan saya yang sebut Pak Abdu ya, Pak Nano yang sebut gitu. Kalau Pak Nano berani, itu karena kenal banyak kades dia. Kenal banyak kades. Yang penting kepala desanya nggak usah disebut. Tapi kalau kita ngikutin seperti pengandaian yang sudah disebut Pak Abdu tadi, bahwa memang dana yang diberikan kepada desa itu adalah umpan, tapi semua ikan itu kan nggak selalu makan umpan berikut dengan kailnya. Biasanya umpannya aja, kailnya ditinggal gitu Pak Nano ya. Jadi biasanya umpannya hilang, kailnya aja yang ditinggal gitu. Nah, kalau kita ambil dari sudut pandang Pak Nano sebagai orang yang biasa menemani desa dari nol, bahasanya gitu kan, biasa yang menemukan potensi. Kayak ini Pertamina, sebut merek. Yang biasa menemani desa-desa untuk menemukan potensinya ataupun sering memberikan gambaran umum kepada desa-desa bagaimana terkait pengembangan potensi dan lain-lainnya. Kondisinya kita pada saat ini terlepas dari BUMDes, terlepas dari segala macam birokrasi dan lain-lain, kondisi desa saat ini bagaimana, Pak Nano? Desa sekarang Sumatera Selatan ya? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ya, di Sumatera Selatan data terakhir 2021 itu ada dari 3.000 something desa, kita ada 254 desa yang masih tertinggal. Tertinggal dalam konteks ekonomi, tertinggal dalam konteks sekarang ini soal jaringan, misalkan dari jaringan internet dan segala macam di pedalaman, di desa pedalaman, itu masih artinya ada hampir 10%, 10% dari seluruh desa di Sumatera Selatan yang masih dalam kategori tertinggal. Dan ini menjadi fokus tersendiri kan, mengingat Pak Nano dari organisasi yang berbasis untuk pengembangan digital. Iya, ya, itu. Jadi ada
ada pola pikir yang ambigu seperti itu ya. Jadi ketika kita digitalkan desa yang tidak ada signal, ya, ini yang kita cari, desa yang tidak ada signal dan kita digitalkan, seperti itu. Karena apa? Karena ketika desa itu sudah memiliki aplikasinya sendiri, kemudian tidak bisa digunakan karena tidak ada signal dan jaringan internet. Internet. Artinya ada kebutuhan dari pemerintah di atasnya untuk mensupport itu. Ya. Seperti itu kan. Dan itu menjadi PR yang paling besar selama perkembangan Pak Nano jalan ke desa-desa yang sekarang. Tapi Pak Nano, nanti akan kita bahas lagi bagaimana kesulitan dan juga pengembangan desa yang berkembang pada saat ini dalam rangka 77 tahun Indonesia Merdeka. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Sriwijaya. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah analog switch off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ASO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ya pemirsa, masih di Suara Sriwijaya bersama saya Suwana Rahmat Putra, dan tema kita hari ini masih membahas tentang geliat desa memaknai merdeka. Tadi kita masih ke Pak Nano terkait geliat desa memaknai kata merdeka ini. Rupanya masih banyak desa yang belum terbebas dari belenggu dari kesulitan sinyal, kesulitan jaringan, kesulitan komunikasi, kesulitan arus informasi, dan ini pun akan menjadi tugas pokok kita semua, karena apa yang sudah disampaikan Pak Nano pun betul. Percuma dari pemerintah kita membuat segala bentuk peraturannya ketika sosialisasinya hanya sampai pada tahap di mana internet itu ada. Jadi sekarang kita fokuskan bagaimana Pak Nano dan juga teman-teman bergerak di bidang ini sebagai rekanan desa dalam mengembangkan desanya melalui aspek digital. PR-nya sejauh ini sudah sampai mana Pak Nano? Apakah memang seburuk itukah kita dalam pengembangan digital pada tahap desa, atau memang masih ada kata yang bisa diselamatkan untuk bisa kita perbaiki bersama-sama? Enggak sih. Dunia digital itu dunia yang berkembang pesat. Nggak bisa kita jalan merangkak atau pelan-pelan. Kalau kita bahasanya goyori dulu nggak bisa Pak Nano. Nggak bisa digoyori, hajar. Harus dihajar. Ya, jadi apa ya, soal digitalisasi desa, soal informasi yang datang ke masyarakat. Makanya kita gagas aplikasi per desa itu supaya informasi yang ada, baik peraturan, baik undang-undang dan segala macam yang sifatnya untuk desa, itu langsung ke tangan warga desa. Sorry Pak Nano, aku potong sebentar. Bentuk aplikasi yang dibuatkan untuk desa ini detailnya bagaimana dalam proses pengaplikasian di masyarakatnya? Fungsinya untuk apa dan juga penggunaannya bagaimana? Yang jelas ada 3 hal. Ya. Untuk mempermurah dan mempercepat. Mempermurah dan mempercepat. Ya, dalam secara geografis Sumatera Selatan ini yang berpusat di Kota Palembang itu memiliki kabupaten-kabupaten kota yang jauh seperti itu. Makanya di dalam aplikasi yang kita gagas untuk mendigitalkan desa itu ada administrasi ya, ada untuk administrasi, adanya persuratan, permohonan persuratan dari warga desa yang langsung ke kantor desa tanpa harus ke kantor desa. Dulu di tahun-tahun yang lalu, misalkan SKTM nih, ada kebutuhan surat SKTM yang pasien sudah ada di Rumah Sakit Muhammad Hussein, sementara desanya ada 6 jam dari Muhammad Hussein. Benar harus pulang dulu untuk minta SKTM untuk kemudian datang lagi ke Muhammad Hussein. Dengan di dunia digital ini sebenarnya nggak usah lagi. Itu bukan persoalan lagi pada saat ini harusnya. Dan itu sudah ditandatangani seperti seharusnya. Makanya itu yang kita gagas untuk mempercepat, karena cepat itu dalam konteks berpikirku bukan cuma waktu, tapi jarak juga. Gitu loh. Cepat itu jarak dan waktu itu yang bersamaan itu adalah cepat. Seperti itu. Terus jarak, dalam dan sisi, juga urusan Mbak Nano. Yes. Terus dalam sisi ekonomi, pembacaan potensi seperti kata Pak Abdul tadi, bahwa potensi itu akan dibaca melalui database dari desa itu, demografika, topografika di desa itu. Kemudian kita bisa menentukan potensi apa yang ada di desa ini, seperti itu kan. Dari kebiasaan masyarakat, kultur, segala macam, gitu kan. Dari kegiatan ekonomi masyarakat, dari cara masyarakat bersosialisasi antar masyarakat itu menjadikan potensi. Om Abdul ekstrim tadi ketika ngomong bahwa desa yang sepertiganya
sepertiganya kurang gizi menjadi destinasi wisata. Wisata, dalam tanda kutip, wisata akademis. Nanti itu keren, jangan berpikiran juga bahwa masyarakat, desa aku nih kayaknya banyak masalah, ku jadi wisata. jangan seperti itu juga. Iya. Karena banyak potensi-potensi lain yang bisa digali sebenarnya seperti itu kan. Dan untuk menggali itu kalau kita tidak bisa melihat muka kita sendiri, harus bercermin. Artinya kita butuh banyak kepala untuk memetakan potensi desa itu sendiri. Dan menurutku yang kembali ke awal tadi bahwa tidak ada satu jengkal tanah pun di Republik ini yang tidak berpotensi. Ya. Itu baru tanahnya. Apalagi belum desa. dengan orangnya, belum dengan orang di dalamnya. Manusianya. Betul. Gitu. Tinggal kuncinya di kemauan. Kalau kemampuan, yakinlah bahwa kita semua mampu. Ya. Tapi kemauan itu yang mesti digali. Makanya perlu edukasi, perlu informasi yang terus-menerus. Kemudian membangkitkan semangat itu sendiri untuk berpikir soal potensi desa, berpikir soal memajukan desa itu sendiri. Ada satu filosofi yang aku dapat dari di Pulau Jawa sana bahwa untuk desa yang maju itu katanya, itu karena efek dari migrasi yang gagal gitu. Perantau yang gagal. Jadi anak desa yang merantau kemudian gagal di daerah perantauannya, pulang ke desa, dia akan membangun desanya. Karena ada perspektif lain yang dilihat di sana. Betul. Untuk tidak ada di desanya, kemudian diaplikasikan ke desa, dan itu masuk akal. Atau pilihannya nggak usah sampai gagal gitu loh. Ketika merantau udah bisa ada yang pulang didapat, dia kalau nggak berhasil. Pulang gitu loh. Maksudnya kalau memang sudah ada ilmunya, ada yang bisa kita aplikasikan di desa, ya pulang. Jangan nunggu gagal dulu. Iya, 1.600 km dari kota Palembang misalkan. Dia nggak pulang kan, dia berhasil. Iya, kan dia berhasil, dia nggak pulang. Pak Abdul harusnya pulang, Pak Abdul. Harusnya kita pulang ke daerah masing-masing untuk melestarikan daerah kita masing-masing. Tapi Pak Abdul, kalau yang sudah disebutkan oleh Pak Nano bahwa untuk membaca potensi ini butuh banyak kaca, yang kita artikan pada saat ini adalah data yang bisa kita pegang, data yang bisa kita lihat dimanapun dan kapanpun untuk membacanya. Namun potensi dari ini bisa dibaca oleh siapa sebenarnya Pak Abdul? Dan juga yang harusnya membaca potensi ini siapa? Supaya nggak ada ambiguitas lagi nih di antara kita. Ini tugasnya kepala desa kok, ini tugasnya Pak Nano kok yang keliling desa, ini tugasnya siapa jadi Pak Abdul? Oke, saya mengambil analog dengan tubuh, ya kan? Ya. Tubuh ini ada hidung, itu untuk mencium bau-bau, ada mata untuk melihat, ada mulut untuk makan dan ngomong, ada telinga untuk melihat, gitu kan? Begitu juga dengan data, ada fungsi tertentu. Yang utama adalah fungsi akademisi. Fungsi akademisi. Masalahnya nanti fungsi akademis tadi itu harus tersampaikan kepada yang memerlukan. Siapa yang memerlukan? Itu masyarakat desa. Jadi kalau fungsi akademisi ini bisa berhasil, maka dengan sendirinya nanti kerjasama, bersinergi antara akademisi dengan masyarakat di desa. Makanya sekarang kalau di universitas itu ada pengabdian pada masyarakat. Nah itu jalannya, salah satunya. Penyelenggara pemerintahan juga melakukan hal yang sama. Sekarang sudah ada pegiat desa dan penggerak desa. Dan memang dikontrak untuk itu. Jadi sudah cukup. Sekarang tinggal mengintensifkan dan memetakan mana yang kurang. Yang sudah baik dipertahankan, yang kurang diperbaiki. Maka data yang dipunyai oleh BPS, karena memang undang-undang itu memberikan fungsi pada BPS untuk mengumpulkan data, maka kita tagih datanya. Kalau sudah ada, itu sudah, tinggal kamu aja yang nggak bisa baca, tinggal kita bacanya. Jadi potensi data itu kalau kita hitung bisa ratusan variabel, bisa ratusan item. Misalnya nih, jarak dari desa ke kecamatan, naik apa, berapa lama, infrastruktur jalannya seperti apa, itu ada datanya. Ya. Jadi bayangkan saja kalau ada penduduk desa yang infrastruktur puskesmasnya diperlukan waktu misalnya 1 jam. Kenapa? Karena infrastrukturnya nggak bagus. Maka di situ nanti pasti ada puskesmas pembantu. Barangkali itu hitungan menit, ya kan? Sehingga nanti layanan itu bisa mendekat. Nah, itu kalau dari sisi kesehatan.
Iya kan? Ya. Jadi dari pendidikan juga seperti itu. BPS menyiapkan datanya. Ada nggak di situ itu mulai dari SD sampai lebih tinggi atau yang lebih rendah? Mulai dari sebelum TK apa? PAUD. Iya kan? Ada PAUD. Ada nggak misalnya untuk pengajian anak-anak, taman bermain. Nah, jadi tinggal dikumpulkan datanya, dibaca datanya, dipahami, kemudian yang sudah bagus dipertahankan, yang belum ada misalnya di situ tidak ada PAUD. Oke, kita upayakan supaya di situ ada PAUD. Hitung saja dulu berapa anak bayi, anak di bawah 5 tahun. Ya. Ada berapa? Mungkin nggak itu dibuat PAUD? Tapi ini masih PR kita juga Pak Abdu, kalau aku saja pulang ke daerah, masih banyak anak-anak yang sekolah jaraknya 3-5 jam dari tempat tinggal. Ini masih PR banget ini sebenarnya Pak Nano. Tapi nanti kita akan bahas lagi. Barangkali kan itu tinggal di Hume ya. Tinggal di Hume. Nanti kita akan bahas lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Sriwijaya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pandemi belum sepenuhnya usai. Kita bangsa yang tak kenal menyerah. Kita harus terus berlari, menggapai cita-cita. Kita harus terus membangun dan menjaga pertumbuhan. Inilah saatnya kita benahi diri, melakukan transformasi besar di berbagai bidang, mencapai Indonesia Maju. 77 tahun, Indonesia Merdeka. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Askolani, SHMH Bupati Kabupaten Banyuasin, mengucapkan selamat ulang tahun TPRI ke-60 tahun. Alhamdulillah, TPRI selama ini telah dapat mendukung untuk pembangunan daerah, khususnya Kabupaten Banyuasin, dan TPRI telah mengikuti perkembangan teknologi digital dan sudah bisa menjangkau ke seluruh pelosok negeri, khususnya di Kabupaten Banyuasin. TPRI tetap jaya, bangkit membangun negeri bersama pemerintah daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam Suara Sriwijaya dan masih membahas tema kita tentang geliat desa memaknai kemerdekaan. Nah, sukacita yang kita lalui beberapa hari yang lalu mengingat 77 tahun Indonesia Merdeka kita rayakan secara bersama-sama. Namun dalam sudut pandang yang lain, terutama dari sudut pandang desa, bagaimana memaknai kemerdekaan, sudah bebaskah kita dari belenggu bagaimana masalah-masalah sosial yang ada pada saat ini? Masih bersama Pak Nano dan juga Pak Abdu yang akan membahas tentang tema kita pada saat ini. Nah, aku mau ke Pak Nano kembali, di mana Pak Nano ini kan sebagai kalau bisa dibilang memang orang yang ada di lapangan gitu loh, yang tahu situasi kondisi yang terjadi pada saat inilah.
Kalau kita melihat tadi kita sudah bahas dari sisi penggunaan teknologi, pengaplikasian masalah-masalah yang saat ini yang terjadi di desa gitu loh. Nanti ujungnya ini mau dibawa kemana Pak Nano? Maksudnya kita mau mendigitalisasi seluruh desa yang ada di seluruh Indonesia, insya Allah kalau bisa gitu kan. Sedangkan untuk penggunaan teknologi kita tidak ada hentinya, maksudnya tidak ada kata berhentinya, semuanya semakin maju ke depan. Bisa nggak desa mengejar? Itu pertanyaan besar, bisa nggak desa mengejar ketertinggalan yang sekarang aku bilang sudah sangat jauh gitu Pak Nano? Dibanding teknologi yang berkembang pada saat ini. Iya, gitu kan. Berterima kasih kepada pandemi COVID. Nah, yang memperlambat itu. Bukan, justru ketika anak-anak SD dipaksa untuk sekolah daring, gitu kan. Artinya seluruh rumah, hampir seluruh rumah sekarang yang ada di Indonesia ini punya Android minimal. Secara terpaksa menggunakan Android dengan segala kerumitan aplikasinya. Artinya ada satu anak tangga yang sudah kita tapakin gitu loh. Bahwa dunia digital ini sudah bukan menjadi hal yang aneh. Minimal bukan yang tabu lagi lah. Bukan yang tabu lagi seperti itu. Hanya tinggal mengedukasi masyarakat bahwa karena mau tidak mau desa membuat laporan untuk ke tingkatan di atasnya itu sudah online semua betul. Ya. Mau tidak mau ya harus belajar seperti itu. Dan yang kita lakukan adalah memberi pelajaran itu, memberi edukasi itu kepada langsung ke masyarakat seperti itu. Langsung ke masyarakat, kemudian masyarakat bisa menggunakan, bisa mengaplikasikan aplikasi yang kita bikin itu di desanya masing-masing untuk kepentingan dirinya sendiri betul. Bukan cuma kebutuhan administrasi kemudian, kebutuhan ekonomi ada di situ. Berapa banyak sih, nggak usah sebut merek, berapa banyak sih orang yang sekarang makan malas keluar, gitu. Pakai aplikasi kemudian makanan datang seperti itu. Mau tidak mau kita tergiring ke sana, gitu. Artinya soal percepatan bukan melulu soal sinyal, gitu. Tapi soal kemauan. Kembali lagi ke soal kemauan. Mau nggak kita ikut dalam kalau nggak ikut ya semakin tertinggal seperti itu kan. Artinya ya terpaksa ada yang memaksa, ada yang terpaksa ini untuk ikut dalam dunia ini. Ketika kita tidak ikut dalam gerbongnya digital ini ya kita hilang informasi dan itu kerugian sebagai warga negara kalau aku bilang. Rugi sebagai warga negara yang nggak tahu informasi tentang negaranya sendiri, tentang desanya, tentang RT-nya kemudian itu. Grup WhatsApp di RT masing-masing itu sudah jangan sekedar cuma saling kirim stiker aja gitu. Iya, stiker gini-gini gitu. Stiker gini-gini ataupun memang ya saling kirim video-video jokes bapak-bapak gitu ya. Artinya kalau ngomong tertinggal dan tidak tertinggal soal laju gerak digital, aku pikir warga desa nggak juga tertinggal. Mereka paham soal teknologi itu. Mereka kemauan, kembali kemauan dari masyarakat. Kemampuan mereka punya. Kita punya. Kita semua punya kemampuan itu, tapi kemauan untuk belajar, kemauan untuk menggali informasi lebih dalam itu yang jadi malas PR gitu. Malas itu urusan kepala desa, urusan kadeslah itu urusan kadeslah gitu loh. Padahal berefek pada dia itu. Nah ini. Makanya jadi pertanyaan juga Pak Nano, ini kan kalau kita bahas desa, kita bahas komunitas. Untuk menciptakan rasa kebersamaan dan juga rasa memiliki kolektif supaya maju bersama-sama ke depan. Kita tidak lagi membahas pada tahap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari per individu, tapi untuk memajukan desa sebagai sebuah komunitas. Ini yang udah dilakukan Pak Nano gimana? Melalui BUMDes tadi. BUMDes. Karena BUMDes ini kan sekarang sudah seksi sekali. BUMDes sudah sangat bagus. Badan hukumnya sudah terdaftar di Kumham, harusnya didaftarkan ke Kumham. Kemudian bisa go publish. Gitu. Ada beberapa desa yang kita dampingin, dia menjual saham nih, sahamnya go publish. Siapa yang pembeli sahamnya? Ada masyarakat desa itu sendiri. Artinya keterlibatan masyarakat, menyadarkan masyarakat untuk bahwa ini punya kita, seperti itu. Sampai sejauh itu? Iya, sudah ada contoh. Kita punya contoh desa yang seperti itu. Dan pembagian saham profesional seperti perusahaan, bagi-bagi dividen dan lain-lainnya. Terus peningkatan PADES itu juga akan terasa sekali. Nah, PADES untuk alokasinya untuk apa? Ya untuk membangun desa itu sendiri. Gitu.
jarang sih kepala desa yang ketika kita ngobrol soal desa itu yang langsung ke ayo bangun BUMDes, jarang. Ayo bangun ini dulu biasa ya. Infrastruktur. Parit dulu. Iya, infrastruktur. Mereka lebih ke infrastruktur. Padahal infrastruktur itu bisa dibangun dari PADes yang dihasilkan oleh BUMDes itu sendiri. Bukan menjadi prioritas harusnya. Itu Pak Abdu, bagaimana menanamkan stigma ataupun menanamkan rasa berpikir untuk kita maju ini kolektif bersama-sama, bukan sebagai maju untuk menyandingkan desa itu sebagai tempat tinggal aja. Makanya kalau kita memikirnya begitu, yang dibangun hanya infrastruktur, jembatan, untuk bendungan sungai, kali. Bagaimana untuk menumbuhkan salah satunya desa yang sudah dicontohkan oleh Pak Nano tadi, yang bisa tumbuh secara kolektif gitu loh, yang hidup secara bersama-sama dan menjadi kemandirian desa itu sendiri. Itulah makna pendidikan yang sesungguhnya. Jadi pendidikan itu dikatakan berhasil kalau yang Anda ungkapkan tadi itu udah jalan, optimal sudah dilakukan. Maka puncaknya nanti itu adalah kebahagiaan. Jadi kalau di kita sekarang cuma sampai pada infrastruktur kesejahteraan, di tempat lain itu tujuannya itu bukan lagi fisik, tapi non fisik, kebahagiaan. Cita-cita bersama. Kebahagiaan. Jadi negara-negara nanti desa-desa yang mengejar yang materi itu akan ketinggalan. Jadi nanti yang imaterial yang dikejar, materi itu akan ngikut. Ya. Nah, itu. Jadi misalnya negara maju sekarang sudah menggunakan indeks kebahagiaan. Jadi pendapatan udah nggak perlu lagi. Karena itu dengan sendirinya ngikut. Jadi begitu dia itu cerdas memaknai semua fenomena, dia akan sampai pada tahap kebahagiaan. Kapan itu? Kalau dia terdidik. Kapan dia terdidik? Kalau dia terbiasa berdiskusi dengan apapun. Jadi berdiskusi mungkin bukan dengan manusia, tetapi dengan tumbuhan dan segala macamnya. Jadi dia sayang pada tumbuhan. Kenapa? Karena ini bagian dari kita. Begitu juga nanti dia sayang kalau jarak dekat dia nggak mau membakar energi fosil. Kenapa? Mending saya jalan kaki. Nah, itu contoh orang yang sudah sampai pada level kebahagiaan. Nanti penduduk desa itu juga harus berpikir seperti itu, sedikit demi sedikit. Jadi bukan materi tadi, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih bermartabat dibanding materi. Jadi nanti BUMDes itu cuma alat saja. Yang dikejar adalah yang hakikinya, tujuan bersama, cita-cita bersamanya itu apa dia. Ya? Luar biasa. Supaya Terima kasih sekali lagi Pak Abdu. Supaya merdeka. Supaya merdeka tadi itu. Merdeka jiwa raga. Terima kasih Pak Nano juga yang sudah berbagi informasi bersama kami. Terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah telah menyaksikan Suara Sriwijaya kita pada hari ini dengan tema Geliat Desa Memaknai Desa. Geliat Desa Memaknai Merdeka. Semoga dapat menjadi informasi dan juga dapat mengambil informasi dan juga ilmu yang sudah yang diberikan oleh beberapa narasumber kami pada hari ini. Sekian, saya Sona Rahmat Putra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.